Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Eh, Video makalah yang berjudul Poster Larangan Mudik Masa Pandemi COVID-19, kajian semiopragmatik ini dipresentasikan pada sesi paralel Konferensi Tahunan Linguistik 18 atau KOLITA 18 yang diselenggarakan secara daring. Ya, kami menulis makalah ini bersama. Yang pertama, saya Faisal Azhar dari Pasca Sarjana Ilmu Linguistik Universitas Indonesia dan staf pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Pak Lili Suratminto dari Fakultas Sosial Humaniora Universitas Budi Dharma dan dosen luar biasa di Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Uh, untuk selanjutnya, Pak Lili mungkin disilakan. Virus corona jenis COVID-19 sangat berbahaya. Jika tidak ditangani secara serius, pasien dalam waktu paling lama 14 hari akan meninggal dunia. Virus corona COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Dengan berkembangnya globalisasi dalam komunikasi mobilitas manusia dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, tidak bisa dibendung. Persebaran merambah ke segala penjuru dunia, dari epidemi berkembang menjadi pandemi yang sangat berbahaya. Pemerintah telah melakukan antisipasi, yaitu dengan dilaksanakan protokol kesehatan, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Melalui Kementerian Perhubungan dikeluarkan Permen Hub nomor 25 tahun 2020 yang mengatur tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ini adalah poster dari Kemenhub RI larangan mudik. Ya, ada dua data pada poster ini, yaitu data nonverbal berupa gambar dan verbal berupa tulisan. Pertanyaannya, apakah makna pesan verbal dan nonverbal dalam proses semiosis trikotomi Bors dan makna pragmatik tuturan langsung dan tidak langsung berdasarkan analisis wacana Searle, dan terakhir peran data nonverbal terhadap data verbal poster. Poster adalah bentuk publikasi dua dimensional satu muka, digunakan untuk menyajikan informasi data, jadwal, promosi, barang atau orang, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya ada poster teks, poster propaganda, poster pencarian orang, poster film, poster bergambar, poster kampanye, poster buku komik, poster riset, poster komersial, dan lain-lain. Dalam menganalisis data korpus nonverbal dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan proses semiosis Bors untuk tanda-tanda nonverbal pada poster layanan masyarakat mengenai larangan mudik oleh pemerintah di masa pandemi. Korpus data nonverbal berupa tanda-tanda secara quality, besarannya, warnanya, dan sebagainya, itu disebut tanda dan diolah pada kognisi, dikenali apakah tanda tersebut berupa kemiripan atau ikon, acuan atau indeks, atau sesuatu yang telah dipahami secara umum merupakan simbol yang berdasarkan konvensi atau legis, di sini pada tingkat legis sign. Ya. Sedangkan untuk data verbal,
dilakukan pendekatan kualitas penerapan analisis wacana pragmatis oleh Sherle. Setiap tindak tutur dimaksudkan untuk memproduksi efek-efek yang membuat petutur atau pembaca mengerti maksud tuturan atau teks. Setiap tindak tutur bersifat performatif, dan kata lain tuturan mengharapkan pelibatan sebuah aksi atau tindakan. Bentuk permintaan dalam tindak tutur atau tindak tutur langsung atau TTL, atau yang tidak diujarkan atau tidak langsung, tindak tutur tidak langsung TTTL. Ini adalah hasil mikrosemiosis data nonverbal. Jadi dari gambarnya itu kita lihat dari A, B, C, D, E, dan itu ada lagi H dan I. Ya, sedangkan yang verbal itu F dan G serta E. Ya, oke. Sekarang berdasarkan proses pemaknaan semiotik, semiosis proses, makna ikonis yaitu helm, sarung tangan, jaket, tas punggung, naik kendaraan itu adalah permotor, ya. Virus atau sesuatu menempel bercabang-cabang itu adalah virus corona tanpa disadari menempel pada pemotor. Atap bangunan atau kotak dengan segi 4 menyerupai pintu, itu adalah rumah, dan bidang berwarna hijau itu adalah sawah, ya, di sini, ya. Jadi ini adalah pemotor, ya, ini, dan ini juga ada rumah, ada sawah, ya. Oke. Langit warna kuning itu menunjukkan hangat, mengacu ke sesuatu yang hangat. Tujuan pemotor di tempat yang suasananya hangat, keluarga atau lingkungan sosial yang hangat pada masa mudik. Ya, pemotor. B dengan atribut lengkap pembawa COVID-19. Tujuan ke tempat rumah yang jauh di tengah sawah atau pedesaan. Motor menghadap membelakangi kita menuju ke H, bangunan menyerupai rumah yang dikelilingi bidang hijau berundap, atau mungkin ini sawah terasering dengan tanaman hijau. Analis mikrosemiosis data nonverbal indeksikal. Ini di sini ada ini langit, ya, B, ya, tadi, ya. Mana simbolik? Nah, tas punggung dengan tulisan wani perih, simbolik pemotor yang juga seorang pemudik membawa beban berat yang menyakitkan dan pedih karena harus mengurungkan niatnya untuk menuju rumah di desa yang bersuasana hangat. Dalam poster diberi bahasa Jawa wani perih dan bukan berani pedih, karena pada umumnya orang yang mudik itu di seluruh Indonesia terutama adalah orang Jawa. Padahal mudik itu sama saja dengan pulang kampung, entah durasinya lama atau sebentar saja sebagai pelepas rindu pada keluarga. Sedangkan analisis mikrosemiosis data nonverbal, seperti ini tadi, ini ada ini nonverbal, ya, manipri. Nah, analisis wacana pragmatis tindak tutur, ini ingat ada tanda seru itu F. Virus tidak berpindah, tapi manusialah yang menyebabkannya. Kalau sayang keluarga, tunda dulu mudiknya dengan tagar atau tanda pagar bersama lawan COVID-19. Dan ada tulisan COVID-19 pada plat motor. Ya, kita lihat. Slogan berupa tagar ini sering dipakai oleh anak-anak zaman now dalam medsos. Slogan dibuat menarik, mencerminkan inti dari pesan di sini pada poster layanan masyarakat. Teori TTL dan TTTL Sherle dapat diterapkan di sini untuk menganalisis ujaran dalam bentuk teks. Dalam poster ini ditulis dalam bentuk imperatif. Ingat, dengan tanda seru, dengan daya ilokusi indirektif. Tindak tutur langsung. Ya. Ingat. Ya, ini tidak langsung, semuanya tidak langsung, ya. Virus tidak berpindah, tetapi manusialah yang menyebarkannya. Kalau sayang keluarga, tunda dulu mudiknya. Ini dua-duanya adalah ini tanda tutur tidak langsung, dua-duanya. Hal ini menunjukkan bahwa poster layanan masyarakat dari keterangan yang tadi ini menggunakan teori TTL dan TTTL. Ya. Penggunaan teori TTTL ini diterapkan berdasarkan pertimbangan bahwa yang berkuasa berhak meminta atau memerintah yang dikuasai untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuatu. Dalam hal ini, pemudik baik secara sadar
plat motor bertuliskan COVID-19 maupun tidak sadar, virus-virus corona yang menempel pada jaket, tas, dan sarung tangan jelas berisiko penularan COVID-19 sangat besar, sehingga pemerintah atau pihak kuasa berhak meminta warganya atau yang dikuasai untuk mentaati peraturan pemerintah. Akhirnya sampailah pada kesimpulan, usaha pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 terkendala oleh tradisi mudik yang sudah membudaya turun-temurun saat menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Disampaikan dalam bentuk poster. Untuk melarang mobilitas diperlukan suatu perintah yang singkat, jelas, dan tegas. Imbauan larangan mudik yang dituangkan berupa poster dalam bentuk nonverbal dengan mudah dimaknai baik secara denotatif dan konotatif simbolik oleh petutur atau pembaca, sangat mendukung kalimat verbal yang singkat, berdaya elokasi direktif maupun non-direktif. Diharapkan poster ini dapat mencapai sasaran dengan tepat. Demikian paparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili atas presentasinya. Kami tim penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Seperti yang Pak Lili sampaikan, sampai jumpa di Kualitas 19 atau di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.